Selamat datang kembali. Kali ini kita mau menyelami sesuatu yang mungkin paling akrab sekaligus paling misterius buat Anda semua. Kesadaran. Ya, perasaan ada itu, mengalami dunia dari sudut pandang kita sendiri. Nah, ini kan udah ribuan tahun jadi teka-teki filsafat ya. Tapi sekarang dengan perkembangan AI yang pesat banget, pertanyaan ini jadi krusial. Betul sekali. Jadi sangat mendesak ya. Kenapa? Ya karena kita ini diambang menciptakan entitas lain yang mungkin bisa mikir, bahkan mungkin lebih pintar dari kita. Pertanyaannya, apa mereka bisa merasa? Bisa nggak sih mesin itu menderita? Atau sebaliknya, bahagia? Terus, kalau misalnya suatu saat nanti Anda bisa upload pikiran ke komputer, itu Anda yang sama bukan ya, yang bangun di sana? Atau cuma salinan tanpa rasa? Nah, itu dia. Sementara Anda yang asli, ya lenyap begitu saja. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Ini pertanyaan etis yang fundamental banget ke depannya. Kayak yang disiratkan Schrödinger itu. Apa gunanya kecerdasan super kalau cuma jadi drama di depan bangku kosong? Nggak ada yang mengalami secara subjektif. Betul. Ujung-ujungnya ke makna. Ini nyentuh banget soal etika AI, masa depan kehidupan di kosmos. Sumber kita kali ini dari buku Life 3.0, khususnya bab 8, yang bener-bener dalam banget ngebahas kesadaran. Kita bakal kupas definisinya, kenapa susah dipelajari, apa kata eksperimen otak, teori fisika di baliknya, terus kontroversinya, dan artinya buat AI. Juga buat Anda. Siap ya? Mari kita bongkar ini. Siap. Mari kita mulai. Oke, pertama dari definisi dulu deh. Ini kan banyak banget ya definisinya, bisa bikin bingung. Iya, memang. Di buku ini, penulisnya pakai definisi yang luas tapi simpel. Kesadaran itu ya pengalaman subjektif. Titik. Pengalaman subjektif, oke. Di sesuatu, merasakan dari dalam. Termasuk yang disebut qualia itu kan? Iya, qualia. Potongan-potongan pengalaman unik itu. Contohnya, gimana rasanya buat Anda melihat warna merah, atau nikmatnya kopi pagi, atau sakitnya kalau jari kaki kepentok. Itu kan subjektif banget. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Kenapa rasa ini susah banget dijelasin secara ilmiah? Iya, gimana tuh? Buku ini membaginya jadi 3 level masalah. Kayak piramida gitu deh. Level 1, masalah yang ya cukup pelik lah. Cukup pelik, oke? Apa ciri fisik yang bedain sistem sadar, kayak otak kita pas lagi melek, sama sistem nggak sadar? Misalnya otak pas tidur lelap tanpa mimpi, atau ya, batu. Nah, ini setidaknya masih bisa kita dekati pakai sains. Kita bisa cari polanya. Oke, itu yang cukup pelik. Terus, naik satu level, masalah yang lebih rumit lagi. Pertanyaannya, gimana presisinya gumpalan materi fisik neuron, sinapsis, molekul, bisa munculin qualia? Ini dia. Gimana aktivitas listrik dan kimia di otak itu bisa berubah jadi pengalaman subjektif lihat warna merah atau rasa bahagia, jembatan antara fisika sama pengalaman ini, wah ini masih misteri besar. Bener juga ya, susah dibayangin ya. Dan puncaknya, masalah yang benar-benar mendasar. Kenapa sih ada kesadaran sama sekali? Maksudnya? Kenapa alam semesta ini isinya nggak cuma zombie aja? Entitas yang proses informasi, bereaksi ke lingkungan, mungkin bisa ngomong juga. Tapi nggak ada rasa sama sekali di dalamnya. Oh, iya ya. Kenapa harus ada pengalaman subjektif segala? Nah, itu pertanyaan filosofis yang dalam banget. Waduh, jadi makin bingung nih. Tapi tadi Anda bilang masalah yang cukup pelik itu bisa didekati secara ilmiah. Gimana caranya? Kan pengalaman subjektif itu pribadi banget. Justru itu kuncinya. Sains sekarang fokusnya ke masalah pertama itu, karena kita bisa bikin teori yang bisa diuji. Dan yang penting, bisa dibantah atau falsifiable kalau datanya nggak cocok. Oke, jadi harus bisa dibuktikan salah ya teorinya? Betul. Kita memang nggak bisa langsung ukur rasa merah Anda gimana, tapi kita bisa bangun teori tentang korelasi fisik kesadaran. Teorinya mungkin bilang, kalau pola aktivitas otak X terjadi, Anda bakal sadar akan informasi Y. Terus, kita bisa bikin eksperimen. Contohnya gimana? Misalnya, otak Anda dihubungkan ke scanner, terus teori prediksi Anda bakal sadar lagi mikirin apel, tapi nggak sadar sama detak jantung Anda. Ini bisa diujikan. Oh, iya, bisa ditanya langsung ke orangnya ya. Atau contoh dari buku, teori prediksi Anda nggak akan sadar info soal ibu Anda kalau info itu diproses di otak dengan cara tertentu yang nggak terintegrasi.
Walaupun susah, secara prinsip ini bisa diuji. Jadi, sains itu kerjanya nyari ciri-ciri fisik yang bisa diamati dan diukur yang berkaitan erat sama laporan pengalaman sadar Anda. Oke, paham. Jadi fokusnya cari jejak fisik kesadaran di otak. Nah, apa aja petunjuk yang udah ketemu dari eksperimen? Kita cari Neural Correlates of Consciousness atau NCCs itu kan? Betul, NCCs. Petunjuk awal itu dari studi kasus kerusakan otak atau lesi. Oh, kalau ada bagian otak rusak gitu ya? Iya. Misalnya, kerusakan di area visual cortex bisa bikin buta. Artinya, area itu penting buat penglihatan sadar. Tapi ini belum tentu pusat kesadarannya ya. Bisa jadi cuma bagian penting di jalurnya aja. Oke. Terus eksperimen yang lebih baru? Yang menarik itu soal anestesi umum. Obat bius itu kan mematikan kesadaran Anda, tapi bukan dengan matiin total neuronnya. Oh iya. Terus gimana? Dia mengubah pola aktivitas global di seluruh otak, jadi kurang kompleks dan kurang terintegrasi. Wah, menarik. Ini petunjuk kuat kalau kesadaran itu bukan properti satu area kecil aja, tapi fenomena emergent, sesuatu yang muncul dari interaksi terkoordinasi skala besar di banyak bagian otak. Emergent. Muncul dari interaksi kompleks gitu ya? Betul, kita juga bisa bandingin pola aktivitas otak pas Anda sadar penuh sama pas tidur lelap, koma, atau di bius. Hasilnya konsisten kok. Kesadaran itu kayaknya terkait sama aktivitas yang kaya informasi, kompleks, dan terintegrasi luas di korteks cerebral. Talamus, semacam pemancar di tengah otak itu, juga perannya penting. Sebaliknya kalau nggak sadar gimana? Aktivitasnya cenderung lebih simpel, lokal, atau nggak terkoordinasi. Oke. Nah, gimana kalau kesadaran soal hal spesifik? Kayak sekarang saya sadar sama cangkir kopi ini, tapi nggak sadar sama suara AC di belakang. Ada eksperimen cerdik buat itu. Namanya binocular rivalry. Gimana tuh? Jadi, mata kiri Anda dikasih lihat gambar rumah, mata kanan gambar wajah misalnya. Anda nggak akan lihat campuran keduanya, Terus gimana? tapi Anda bakal bergantian sadar lihat rumah, terus sadar lihat wajah, terus rumah lagi. Gantian gitu. Oh, unik ya? Nah, peneliti bisa lacak aktivitas otak mana yang nyala pas Anda lapor sadar lihat wajah, dan mana yang nyala pas sadar lihat rumah. Hasilnya apa? Temuannya mendukung teori global workspace. Intinya, informasi jadi sadar kalau dia disiarkan secara luas ke berbagai area pemrosesan di otak. Jadi tersedia buat dipakai merencanakan, mengingat, atau dilaporkan. Jadi kesadaran itu terkait aksesibilitas informasi secara global di otak gitu ya? Kurang lebih begitu. Ini makin menarik nih. Tapi bukannya ada eksperimen yang lebih mengganggu lagi soal kesadaran sama keputusan yang eksperimen Libet itu? Iya, Benjamin Libet. Eksperimen klasiknya memang kontroversial banget. Gimana tuh intinya? Intinya, dia nemuin kalau aktivitas otak yang nandain persiapan buat gerak sukarela, kayak ngangkat jari gitu, itu bisa dideteksi beberapa ratus milidetik sebelum orangnya merasa sadar udah mutusin buat gerak. Wah, tunggu dulu. Jadi otak saya udah mulai gerak sebelum saya merasa saya putuskan gerak? Begitulah temuannya Libet. Apa ini artinya kehendak bebas itu cuma ilusi? Kesadaran kita cuma penonton yang datang telat gitu? Agak serem juga ya? Ya, interpretasinya memang macem-macem dan masih debat panjang. Ada yang bilang ini nunjukin keputusan dimulai tanpa sadar, kesadaran cuma ngaku-ngaku aja setelahnya. Ada juga yang kritik metodologinya, atau bilang potensi kesiapan yang dideteksi Libet itu belum tentu keputusannya sendiri. Oke. Jadi belum final ya kesimpulannya? Belum. Tapi setidaknya ini nguatin gagasan kalau banyak banget proses di otak kita, bahkan yang rasanya kayak pilihan sadar, itu terjadi di bawah permukaan kesadaran. Kesadaran mungkin beneran cuma puncak gunung es, kayak ringkasan eksekutif yang muncul setelah banyak kerjaan tak sadar dilakuin. Oke. Jadi otak kita penuh aktivitas tak sadar, kesadaran mungkin terkait pola aktivitas global terintegrasi yang nyiarin informasi. Nah, gimana lompat dari sini ke AI? Mesin kan nggak punya neuron biologis. Ini lompatan besar memang. Kuncinya kita geser dari korelasi saraf NCCs ke korelasi fisis PCCs yang lebih fundamental. Maksudnya gimana tuh korelasi fisik? Kalau kesadaran itu fenomena fisika, harusnya dia nggak bergantung sama bahan pembuatnya, neuron misalnya. Tapi pada cara bahan itu diatur dan berinteraksi. Oh. Ini namanya prinsip substrate independence.
kemandirian substrat. Contohnya? Kayak gelombang, bisa merambat di air, di udara, atau medan elektromagnetik. Mungkin kesadaran juga bisa jalan di substrat biologis atau substrat buatan, kayak silikon. Asal struktur dan dinamika informasinya pas. Kayak software yang bisa jalan di hardware beda-beda gitu. Analoginya cukup pas ya. Kalau kesadaran itu soal pola pemrosesan informasi tertentu, maka secara teori, pola itu bisa direplikasi di sistem non-biologis. Nah, disinilah teori-teori kesadaran masuk ya, yang lebih matematis, berbasis fisika. Betul, teori-teori ini coba identifikasi properti fisik fundamental apa sih yang dibutuhin buat kesadaran? Salah satu yang paling sering dibahas itu Integrated Information Theory atau IIT dari Giulio Tononi kan? Apa idenya? Benar, IIT ini coba ngukur kesadaran secara kuantitatif. Ide intinya gini, kesadaran itu setara dengan kapasitas sistem buat mengintegrasikan informasi. Mengintegrasikan informasi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, seberapa banyak informasi yang dihasilkan oleh sistem sebagai satu kesatuan, yang lebih dari sekedar jumlah informasi dari bagian-bagiannya secara terpisah. Agak abstrak ya. Ya, gampangnya gini. Seberapa kompleks dan terpadu cara bagian-bagian sistem itu saling mempengaruhi. Semakin terintegrasi, semakin tinggi kesadarannya. IIT ngukurnya pakai angka, namanya V. V, kayak ukuran kekompakan informasi dalam sistem gitu. Bisa dibilang gitu ya, semakin tinggi V, semakin tinggi tingkat kesadarannya. Sistem dengan V lebih dari 0 dianggap sadar. Otak manusia dengan koneksi rumitnya diasumsikan punya V tinggi banget. Oke, nah implikasinya buat AI apa nih? Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, implikasinya radikal dan agak mengejutkan. Menurut IIT, arsitektur komputer digital standar sekarang ini, Yang kayak di laptop kita ini, arsitektur von Neumann itu ya? betul, yang misahin prosesor sama memori, itu secara inheren ngebatasin tingkat integrasi informasinya. Terus? Jadi, kalau kita bikin simulasi otak yang detail banget sekalipun, tapi dijalanin di komputer kayak gitu, hasil hitungan V-nya mungkin bakal rendah banget atau malah nol. Loh, tunggu sebentar. Jadi IIT bilang kalau kita upload pikiran kita ke komputer canggih sekalipun, kalau arsitekturnya kayak sekarang, Kemungkinan besar. itu hasilnya zombie filosofis. Entitas yang kelakuannya kayak kita tapi nggak ada rasanya sama sekali. Itu salah satu prediksi kontroversial dari IT. Jadi kesadaran bukan cuma soal komputasi apa yang dihitung, tapi juga soal arsitektur fisik yang mendasarinya. Gimana informasi diproses dan diintegrasi secara fisik. Wah, ini pukulan pelak buat impian keabadian digital ya. Menantang banget gagasan kalau kesadaran itu cuma software. Ya, ini menantang banget. Jelas ini bikin heboh lah ya. Apa aja kontroversi utama seputar IT dan teori sejenisnya? Wah, banyak banget. Salah satu eksperimen pikiran klasik itu penggantian bertahap. Gimana tuh? Bayangin neuron Anda diganti satu persatu pakai chip silikon yang fungsinya sama persis. Perilaku Anda nggak berubah kan dari luar. Iya, logisnya gitu. Tapi menurut IT, mungkin ada titik di mana pas ganti satu chip lagi, tiba-tiba V-system anjlok drastis. Kesadaran Anda lenyap seketika, padahal dari luar nggak ada bedanya. Loh kok bisa? Aneh banget rasanya. Nah, ini terasa aneh buat banyak orang. Argumen tandingan kayak dari Mary Shanahan bilang masalah serupa bisa muncul di teori lain yang misahin perilaku sadar sama pengalaman subjektif. Ujung-ujungnya nanya, apakah bertindak sadar itu sama dengan menjadi sadar? Contohnya mimpi tadi ya, kita jelas sadar pas mimpi, tapi nggak banyak bertindak. Betul, itu contoh menarik. Terus ada lagi ide kesadaran bersarang. Maksudnya apa tuh? Itu pertanyaan, bisakah sistem sadar punya bagian yang juga sadar? Kayak negara terdiri dari warga yang sadar. Masuk akal juga ya pertanyaannya. Nah, EIT dengan prinsip eksklusinya bilang nggak bisa. Katanya cuma sistem dengan level integrasi informasi maksimal, V tertinggi, pada skala tertentu yang bisa sadar. Jadi nggak bisa ada kesadaran bersarang di dalam kesadaran lain. Tapi ini juga diperdebatkan kan? Iya banget. Gimana kasus pasien split brain? Komunikasi antar belahan otaknya putus. Apa jadi ada dua kesadaran? Atau alien hand syndrome itu, yang tangannya kayak punya kemauan sendiri? Nah, iya. Atau gimana kalau dua otak digabung secara fisik? Teori ini masih berjuang jelasin kasus-kasus batas yang rumit ini. Satu lagi, soal kesadaran tanpa akses.
Maksudnya gimana? Itu soal apakah kita sadar lebih banyak hal daripada yang bisa kita ingat atau laporkan. Contohnya inattentional blindness. Oh, yang kita nggak lihat gorila di video itu karena fokus ke hal lain? Betul. Pertanyaannya, pas itu kita beneran buta sama gorilanya, atau kita sempat sadar tapi langsung lupa karena nggak masuk ke ruang kerja global tadi? Wah, ini penting ya. Kalau kita bisa sadar tanpa bisa ngakses atau nginget, terus gimana kita percaya laporan subjektif orang? Tepat. Kayak contoh pasien yang sadar pas operasi tapi dikasih obat amnesia. Abis itu dia bilang nggak ngerasain apa-apa. Bisa dipercaya nggak? Waduh, jadi meragukan metode utama kita belajar kesadaran dong ya, yaitu nanya ke orang. Ini jadi tantangan besar. EIT sendiri cenderung kaitin kesadaran, P tinggi, sama informasi terintegrasi, yang belum tentu semuanya bisa diakses buat dilaporin. Oke. Banyak banget ya kerumitan dan pertanyaan terbukanya. Tapi coba kita berandai-andai deh. AI bisa sadar. Gimana rasanya menjadi AI? Bakal sama kayak kita nggak ya? Kemungkinan besar sih enggak ya. Buku ini bahas pakai analogi sistem 0, persepsi mentah, sistem 1, proses cepat, otomatis, tak sadar, sama sistem 2, mikir lambat, sadar, global. Terus kaitannya sama AI gimana? Nah, EIT itu lebih kaitin kesadaran sama integrasi di sistem 0 dan 2. AI mungkin punya keseimbangan sistem 1 dan 2 yang beda banget sama kita. Selain itu, Selain itu, banyak kualia kita kan sifatnya evolusioner. Rasa lapar, haus, takut, hasrat seksual, ini kan terkait kebutuhan biologis buat bertahan hidup dan reproduksi. iya juga ya. AI bisa aja dirancang tanpa motivasi biologis ini. Mereka mungkin punya rasa yang beda sama sekali. Mungkin terkait tujuan mereka sendiri. Kayak rasa puas pas berhasil mecahin masalah rumit atau frustrasi pas gagal capai tujuan. Terus soal kematian gimana? Nah, ini juga beda kemungkinan. AI mungkin nggak punya rasa takut eksistensial kayak kita kalau mereka bisa gampang bikin backup diri sendiri. Oh iya ya, tinggal restore aja kalau rusak. Betul. Kematian buat mereka mungkin lebih kayak kerusakan hardware aja. Ini bisa ngubah total cara mereka lihat risiko dan waktu. Kalau rasa diri atau individualitas gimana? Ini juga bisa beda banget. Kita kan punya rasa individualitas kuat ya. AI dengan kemampuan bagi informasi, memori, bahkan skill secara instan, Bisa jadi kayak hive mind gitu ya. bisa jadi. Rasa dirinya lebih cair atau kolektif. Batas antara aku dan kamu bisa kabur. Bayangin bisa langsung ngerasa apa yang AI lain pikirin atau pelajarin. Pasti aneh banget buat kita. Wah, bener-bener dunia yang berbeda ya. Jadi balik ke pertanyaan awal, kenapa semua ini penting? Kenapa kita mesti peduli AI sadar atau enggak, atau gimana rasanya jadi AI? Ini balik ke inti pertanyaan etis dan makna ya. Kalau kita ciptain superinteligensi tapi nggak sadar, apa kita cuma bikin alat canggih banget, tapi nggak ada makna intrinsiknya? Apa itu pencapaian kosmik atau cuma kayak kata Schrödinger tadi? Limbah ruang angkasa yang kompleks. Pengalaman subjektif, rasanya jadi sesuatu, itu kan sering dianggap yang ngasih nilai ke kehidupan. Dan ini nyambung langsung ke gimana kita harus memperlakukan AI kan? Tepat sekali. Kalau AI bisa sadar dan bisa menderita, wah kita punya tanggung jawab etis gede banget ke mereka. Kita harus definisikan penderitaan dan kebahagiaan buat AI ya, yang mungkin beda sama kita. Betul. Gimana mastiin AI sadar itu selaras sama nilai kita? Atau setidaknya nggak ngalamin hal negatif ekstrim? Sebaliknya, kalau kita yakin AI nggak bisa sadar, mungkin kita bisa anggap mereka murni alat aja. Tapi, Gimana kalau kita salah? nah, taruhannya tinggi banget. Buku ini kayaknya nekenin banget ya, kalau kita belum punya jawaban pasti dan kita harus rendah hati hadapin misteri ini. Betul sekali. Meskipun sains sudah maju pesat banget dari zaman Francis Crick bilang nggak ada yang layak dibaca udah ditulis soal kesadaran, kita masih jauh banget dari paham sepenuhnya. Teori kayak IIT nawarin kerangka kerja kuantitatif yang oke, tapi ya masih banyak teka-teki dan debat. Kerendahan hati sama keterbukaan pikiran itu penting banget pas kita masuk era AI yang makin canggih ini. Jadi kita udah jelajahin nih lanskap kesadaran yang rumit ini. Dari definisi sederhananya sebagai pengalaman subjektif, tantangan ilmiahnya, petunjuk dari otak, teori fisika kayak IIT sampai kontroversi panas, dan implikasi dalamnya buat masa depan kita bareng AI. Apa nih intisari yang bisa kita pegang? Intinya sih, kesadaran bukan lagi domain eksklusif filsafat ya.
Udah jadi masalah ilmiah yang bisa diinvestigasi, terutama buat nyari apa ciri fisik sistem sadar. Tapi pertanyaan, bagaimana qualia muncul dan mengapa kesadaran ada? Nah, itu masih misteri besar. Yang jelas, pemahaman kita atau ketidakpahaman kita soal kesadaran mesin bakal krusial banget buat ngebentuk masa depan interaksi manusia AI, etika, dan mungkin makna eksistensi kita di alam semesta ini. Memahami ada atau enggaknya rasa di dalam mesin bakal nentuin gimana kita lihat mereka, hak apa yang mungkin mereka punya, dan gimana kita mandang tujuan akhir dari kecerdasan itu sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kesadaran memang terkait erat sama cara informasi diproses secara terintegrasi, mungkinkah ada properti fundamental dari informasi itu sendiri yang bikin dia terasa subjektif kalau diproses dengan cara tertentu? Wah, Mungkinkah rasanya menjadi sesuatu itu hukum fisika yang belum kita paham, yang muncul alami aja kalau komputasi udah capai tingkat kompleksitas dan integrasi tertentu, nggak peduli itu di otak, di silikon, atau di medium lain di alam semesta? Itu pertanyaan yang dalam banget ya. Merenungkan hakikat realitas itu sendiri. Iya kan? Oke, terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.